Pernyataan daripada Habibie, Pak. Apa kata Habibie? Menyesal ketika dia tak punya anak yang lulusan pondok. Ini bukan karena saya ingin mengatakan Bapak Ibu harus sekolahkan pondok, bukan. Pondasinya, Pak, pondasi agama. Amin Rais masih hidup sampai hari ini. Pernyataan Amin Rais kepada kawan saya sendiri, apa kata dia? Menyesal tidak punya anak. Tidak punya anak yang sekolah di pesantren. Sampai pondoknya dia itu di pemimpin atau pimpinan pondoknya itu adalah orang lain. Bayangkan. Tapi ngapa nyesalnya di akhir? Lah kalau di depan registrasi pendaftaran. Karena penyesalan selalu di akhir, Pak. Nggak mungkin di depan. Betapa terasanya sedihnya orang tua ketika anak nggak bisa menjadi pemimpin, nggak bisa menjadi imam bagi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Insyaallah yang hadir husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Yang pertama, Bapak Ibu mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan di Ramadan yang telah berlalu, insyaallah hasil Ramadannya bisa kita lihat setelah atau pasca Ramadan. Mudah-mudahan istiqamah. Yang tadinya Ramadan tahajud, maka setelah Ramadan tetap istiqamah. Yang tadinya Ramadan qiyamul lail, maka setelah Ramadan tetap istiqamah. Yang tadinya rajin sedekah, mudah-mudahan setelah Ramadan juga rajin sedekah. Cuman agak aneh malam ini sedikit, agak nampak jarang-jarang sedikit. Masih suasana lebaran ya. Sampai kapan pun lebaran terus ada. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan insyaallah. Sampai di mana kemarin kita ibu-ibu? Ini yang nulis ibu-ibu soalnya kan. Pemimpin yang meninggalkan sholat. Masih sholat juga lagi tak habis-habis. Baik Bapak Ibu, sedikit kita singkat. Kita coba ulang sedikit. Dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu akan hilang dua simpul, kata Nabi. Simpul yang pertama, kata Nabi, yang hilang adalah hukum syariat Islam. Simpul yang kedua adalah salat. Nanti yuqda yaumal qiyamah, akan hilang di antara umat muslim itu dua hal atau dua simpul, kata Nabi. Yang pertama simpulnya adalah hukum atau syariat Islam. Yang kedua simpulnya salat. Apa maksudnya dua simpul ini? Di akhir zaman orang tak mau lagi berpegang teguh dengan hukum Islam, dengan syariat Islam. Jangankan di akhir zaman gitu. Dulu saja kita sudah tak mau berpegang. Semenjak Islam itu atau kerajaan Islam itu ditaklukkan oleh negara sekuler, maka setelah itu tidak ada lagi yang mau berpegang teguh dengan nilai-nilai keislaman. Bukan hanya nilai tapi syariat Islam. Orang-orang mengembalikan semua hukum kepada undang-undang. Ya tak ada salah kalau undang-undang itu tidak bertolak belakang kepada syariat Islam. Kalau undang-undangnya bertolak belakang dengan agama, bagaimana Pak Ustadz? Ini menjadi persoalan kita sekarang. Karena ada undang-undang yang bertolak, ada.
Harusnya undang-undang menyelaraskan kepada undang-undang agama, baik agama Nasrani, agama Islam dan lain sebagainya. Tapi jika negara ini dibangun atas undang-undang atau agama, atas ruhnya agama, maka dikembalikan kepada nilai-nilai keagamaan. Contoh persoalan waris, contoh persoalan nikah, contoh persoalan jinayat dan lain sebagainya. Itu harus dikembalikan kepada hukum agama untuk melihat. Nah, maka kata Nabi, kelak yang seperti ini hilang. Apa syariat Islam yang lain yang hilang? Banyak. Salah satu di antara syariat yang akan hilang di akhir zaman, kata Nabi, sholat. Itu yang terakhir. Kalau sudah hilang simpul sholat ini, semua orang akan menjadi munafik dan kafir. Jadi terakhir di akhir zaman itu kelak, kata Nabi, simpul yang hilang itu sholat. Kalau semua orang sudah tidak sholat atau mayoritas banyak yang tak sholat, maka cuma dua kemungkinan. Manusia menjadi munafik ataupun kafir. Karena kata Nabi dalam hadisnya begitu. Yang meninggalkan sholat kafir. Man taraka shalah fahuwa kafir. Yang meninggalkan sholat dia kafir. Ada kata Nabi dalam riwayat yang lain, qawaiduddin thalatha. Tiangnya agama itu 3 kata Nabi. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu artinya? Syahadat. Yang kedua, as-salah. Yang ketiga, as-siyam. Puasa. Oleh para ulama mencoba mentafsirkan hadis tersebut. Hadis ini dianggap dhaif atau ada yang dihasankan oleh ulama yang lain. Tapi poinnya adalah ada nomor 2 tadi, solat. Jadi kalau solat itu hilang, kita ambil satu contoh begini. Di dalam rumah ada suami, ada istri, ada anak. Kalau tiga-tiganya tidak solat, itu rumah tangga yang hancur lebur itu. Rumah tangga yang tidak ada keberkahannya, rumah tangga yang tidak akan ada keharmonisannya. Tapi rumah tangga kami adem ayem aja, bentar lagi. Kami tidak sholat Pak Ustaz, tapi rumah kami aman, bentar lagi. Bentar lagi apa? Bentar lagi hancur. Kita tidak doakan karena begitu memang. Nah, kita masuk pada poin kita Bapak Ibu. Apa kata Nabi dalam hadisnya begini? Kata Nabi, warada fil hadis, inna man hafaza ala salawatil maktuba akramahullahu ta'ala bi 5 karamat. Kata Nabi, kalau ada orang yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah akan berikan 5 kemuliaan kepada keluarga tersebut. Yang pertama, yurfa'u anhu dhaiqur rizki. Diangkat dari dia kesempitan rezeki. Artinya rezekinya dilapangkan. Jadi kalau ada rumah tangga yang kerjaannya mengeluh tentang rezeki, tengok dulu salatnya. Dia ada 3 hal yang harus dilihat dalam rumah tangga tadi. Kalau rumah tangga tadi, mohon maaf, ekonominya sempit betul, tengok 3 hal. 1, tengok salatnya. Baik salat dia, tapi kok masih sempit aja. Tengok hubungan dia dengan orang tua dia. Yang ketiga, tengok qiyamul lailnya. Lihat rajin sedekah atau tidak, bagaimana ibadah duhanya dan solat malamnya. Atau bagaimana dia dengan tetangga dia, dengan keluarganya, dengan sekitarnya. Itu penting sangat. Dan ini penting Bapak Ibu. Dalam riwayat yang lain, bukan riwayat, oleh para ulama yang lain mengatakan, kalau rumah tangga dia rezekinya susah, coba tengok. Suami istri itu, suka berantem enggak? Kalau suami istri suka berantem, di rumah tangga itu, maka Allah cabut keberkahan dan rezeki dia sekaligus. Jadi keberkahan rezeki itu dicabut oleh Allah. Dapat duit habis. Nah, ini yang suka berantem suami istri, tobat dari sekarang. Kalau tak mau tobat, tobatkan. Jangan tidak tobat-tobat. Istri suka melawan suami, itu bentar lagi tuh. Suami tidak patuh kepada istri, itu jangan jangan salah. Artinya komunikasi perlu dibangun. Jangan Pak, jangan persoalan sepele berantem. Itu mengangkat rezeki kita. Diangkat keberkahannya, diangkat rezeki. Apa tak lagi urusan sholat. Kalaulah sholat itu dijadikan nomor sekian dalam rumah tangga itu, maka bisa dipastikan rumah tangga itu begitu-begitu saja. Yang parahnya lagi, keberkahan dicabut, semua terjadi. Suami istri berantem, anak bejat. Suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, sama-sama selingkuh, tapi tak mau cerai. Jadi itu mantap juga kalau begitu. Banyak terjadi, banyak Pak. Itu bisa jadi disebabkan karena 3 hal tadi. 1, disebabkan karena dia meninggalkan sholat dia. Yang kedua, disebabkan karena kedarhakaannya kepada orang tuanya. Yang ketiga, bisa disebabkan kerjaannya suka berantem aja. Atau yang keempat bisa jadi,
Dia tak pernah mau bersedekah atau pelit. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Yang kedua kata Nabi, wa azabul qabr, diberikan azab kubur. Artinya apa? Azab kubur ini hilang dari mereka yang rajin menjaga solat 5 waktu. Tapi kalau tak solat, neraka jahanam telah menunggu. Orang yang sengaja meninggalkan solat 5 waktu, sengaja meninggalkan solat wajib, nerakanya jahanam. Kata para ulama. Tapi kata Ibnu Katsir, yang lalai nerakanya sakar. Yang lalai ya, yang lalai. Nerakanya sakar. Tapi kalau seandainya dia tidak lalai tapi sengaja meninggalkan solat, dia tanpa uzur yang syar'i sekalipun. Sebenarnya uzur syar'i itu tak ada. Dalam perjalanan kita tetap solat. Dalam sakit kita tetap solat. Tak bisa berdiri duduk, tak bisa duduk kita berbaring, tak bisa berbaring, solatkan. Solatkan itu berarti mati. Maka ancamannya adalah azab. Tapi kalau orang menjaga solat 5 waktu, azab kubur itu hilang. Azab kubur itu hilang. Nah, ini penting untuk dipahami. Yang kedua, wa yu'tihi kitabahu biyamin. Allah berikan kitab dari tangan kanan dia. Makanya kenapa pondasi kita ini solat. Kalau hilang solat ini habis semua. Ada rumah tangga yang tak solat itu udah goyang rumah tangganya itu. Satu pondasi sudah hilang. Maka cara melihatnya begini. Ketika Bapak Ibu punya orang tua, laki-laki dan perempuan, meninggal satu saja, itu udah goyang tuh Pak. Pegangan kita sudah hilang. Begitulah. Andai kata kita tak solat, kita tidak solat, itu iman kita tuh goyang, sudah goyang lagi, bukan goyang lagi, sudah mulai runtuh. Pondasi kita sudah runtuh. Makanya bahasanya oleh para ulama itu solat itu kata para ulama itu adalah tiangnya Pak. Solat itu adalah tiang, tidak bisa. Kalau tidak solat dah hancur tuh Pak. Tinggal tunggu saja. Maka kalau ada suami istri atau ada perempuan suka dengan suami yang tak solat itu saya bingung itu. Bingung saya Pak, ada perempuan suka dengan laki-laki yang tidak sholat. Itu kita bingung itu Pak, yang dia suka itu apa? Gitu. Karena begini gaya kaum liberal sekarang. Emang sholat bisa kasih makan. Ente mau suami yang bagaimana? Ane mau suami yang rajin sholat. Yang agamanya bagus. Sekalipun dia tidak punya pekerjaan. Misalnya, dijawab sama dia, iya. Dijawab sama orang tuanya. Emang sholatmu, ibadahmu, agamamu bisa kasih makan. Yang meruntuhkan justru orang tua. Ini gaya kaum liberal merusak kita dengan gaya akal. Jadi dia pakai gaya sistem yang rasional. Kalau tak bisa diterima oleh akal mereka tolak. Sama kayak tadi Pak. Pak, saya datang mau melamar anak Bapak. Apa pekerjaanmu? Pekerjaanku hanya sekedar guru Pak. Guru apa? Guru ngaji. Kau tak akan bisa hidupkan anakku. Kata bapak dia tadi. Setelah anaknya menikah dengan konglomerat, anaknya pun tak bisa mensolatkan dia. Tidak ada guna Pak. Tidak ada guna. Jadi cerita ini sudah pernah saya sampaikan. Ada seorang ayah yang memang tidak ketemu dengan anaknya. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi ceritanya seorang ayah ini menyesal kenapa dia dulu tidak mengajarkan sholat kepada anaknya. Sehingga ketika orang tuanya mati, ibunya mati, meninggal, yang sholatkan orang lain. Oh, rasa sedih itu mendalam. Orang tua kan kalau sudah tua, di atas 60 tahun ke atas, itu biasanya mendekat ke masjid. Udah mulai agak taat kepada agama. Sehingga dia sadar, kenapa dulu aku tak sekolahkan anakku atau tidak ajarkan mereka sholat. Ini pernyataan daripada Habibie Pak. Apa kata Habibie? Menyesal ketika dia tak punya anak yang lulusan pondok. Ini bukan karena saya ingin mengatakan Bapak Ibu harus sekolahkan pondok. Bukan. Pondasinya Pak. Pondasi agama. Amin Rais masih hidup sampai hari ini. Pernyataan Amin Rais kepada kawan saya sendiri. Apa kata dia? Menyesal tidak punya anak. Tidak punya anak yang sekolah di pesantren. Sampai pondoknya dia itu di pemimpin atau pimpinan pondoknya itu adalah orang lain. Bayangkan. Tapi ngapa nyesalnya di akhir? Lah kalau di depan registrasi pendaftaran. Karena penyesalan selalu di akhir Pak. Tidak mungkin di depan. Betapa terasanya sedihnya orang tua ketika anak tidak bisa menjadi pemimpin, nggak bisa menjadi imam bagi yang lain. Maka kadang-kadang kita berpikir kok bisa? Nah, cara mereka mempengaruhi otak kita begitu. Biar bapak ibu ini cari menantu
atau cari ya calon menantu itu yang kaya raya. Dikiranya dengan harta itu bisa aman. Tapi kalau dia tak punya sholat, mohon maaf Pak, mohon maaf betul. Yang banyak selingkuh itu yang kaya atau yang miskin? Yang rajin sholat kira-kira ada nggak selingkuh? Ya jelas ada Pak. Kalau mau poligami maksudnya. Dia nggak selingkuh tapi minta poligami gitu. Tapi itu hati-hati juga. Tenang-tenang. Yang di depan ini dah atuk-atuk Bu. Aman tuh, dah aman insyaAllah. Jangan pula ke saya pula tembaknya. Jangan didoakan. Jadi ini penting Bapak Ibu untuk dipahami. Baik. Kemudian kata para ulama, wa yamurru ala sirati kal buraq. Orang yang rajin menjaga salat 5 waktu kata Nabi, dia bisa berjalan di atas siratul mustaqim tadi seperti buraq, saking cepatnya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia masuk surga tanpa hisab. Maka oleh para ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif. Tapi tak sampai palsu, tak sampai. Kalaupun hadis ini dhaif saja, lemah saja, masih bisa kita pakai. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan hadis ini hasan. Memang tidak derajatnya sahih, tapi ada dihasankan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pentingnya sholat. Dimuliakan. Siapa yang tidak pengen masuk surga tanpa hisab? Tidak ada yang tidak pengen. Sekarang kami biasa aja Ustaz. Iya, sekarang biasa aja. Nanti kalau sudah di depan kita, baru kita sadar. Kenapa? Karena hari ini kita masih pakai akal, Pak. Manusia ini sekarang sedang dicuci dengan otaknya sendiri. Otak manusia hari ini menikmati dunia. Sehingga dia tak pernah berpikir tentang akhirat gitu. Bagaimana nasibku nanti di sana. Itu tidak mereka pikirkan. Yang penting bagi mereka kebahagiaan itu harta. Bukan sholat. Sholat itu tidak membawa orang bahagia. Tapi coba bayangkan ada orang yang tidak punya harta tapi rajin sholat suami istri. Kenapa mereka bisa damai? Kenapa orang punya banyak harta tapi tak bisa damai? Dan ini pernyataan langsung Pak. Orang kaya, dia merasa sendiri dia tak pernah punya sholat. Ada orang kaya curhat kepada kita. Tidak pernah sholat Pak, tidak pernah sholat. Tapi kaya Pak. Apa yang dia tak punya ada, semua ada. Rumah ada, mewah. Mobil mewah, semua mewah. Tapi apa dia kata? Ustaz, serasa ada yang hilang dari diri saya. Saya tanya, Bapak sholat? Tidak, kata dia. Itu yang hilang Pak, saya bilang. Betul Pak. Itu yang hilang. Setelah dia sholat, beberapa tahun kemudian dia datang. Jawaban dia sederhana saja. Betul Ustaz, itu yang hilang, kata dia. Sekarang semua harta bendaku aku wakafkan Ustaz. Diwakafkannya untuk pesantren. Tidak tahu pesantren yang mana waktu. Tapi beliau cerita begitu. Tapi di tengah kita perjalanan kita atau proses kita untuk menuju kenikmatan itu. Mesti ada gangguan kiri kanan. Dunia yang selalu membisikkan kepada kita. Emang sholatmu bisa membuat kamu kenyang. Emang sholatmu bisa membuat engkau bahagia. Orang yang yakin dengan Allah insya Allah. Tapi kata Nabi, tidak hanya begitu. 5 kemuliaan orang yang menjaga sholatnya. 5 waktu sholat dia jaga. Tapi 15 ancaman bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Apa kata Nabi? Man tahawana biha aqabahu Allah Ta'ala bi 15 uqubah. Yang meremehkan sholat bukan meninggalkan. Yang meremehkan sholat. 5 waktu ini kata Nabi. Diancam oleh Allah dengan 15 ancaman hukuman. Yang pertama, kata Nabi yang pertama, khamsun fid dunya wa thalatha 'inda al-maut wa thalatha fil qabr wa thalatha 'inda khurujihi minal qabr. 5 ketika mati. 5 di dunia. 3 ketika mati. 3 lagi kemudian dikubur. 3 lagi ketika keluar daripada kubur. Fa'ammal lati fid dunya fa'aulaha. Kata Nabi, kalau yang pertama adalah 5 yang di dunia bagi mereka yang sengaja meremehkan solat, kata Nabi, yanzu'ul baraka min umrihi. Dicabut keberkahan dari umur dia. Tidak ada guna dia hidup sebenarnya. Orang yang meninggalkan solat atau orang yang tidak solat itu seperti mayat berjalan, Pak. Orang yang tidak solat atau yang meninggalkan solat 5 waktu itu berjalan di muka bumi itu seperti mayat. Bangkai berjalan namanya. Bangkai berjalan. Tak ada gunanya. Dan Allah tak mau terima Pak. Orang yang meninggalkan solat atau sengaja tidak melaksanakan solat, Allah tidak mau terima apapun ibadah dia tak mau terima. Puasa sekalipun dia tidak Allah terima puasa dia. Zakat sekalipun tidak Allah terima zakat dia. Dan kita sampaikan. Orang yang zakat, orang yang puasa, apapun amal kebaikan yang dia lakukan,
Kalau tidak solat 5 waktu atau tak solat wajib, tidak Allah terima ibadah dia. Bisa dipahami sampai di sini? Maka kata Nabi, ada sittatu asya itu habitul a'mal. Ada 6. Salah satu di antaranya solat. Maka kenapa kok bisa ya kalau orang tak solat kan kufur? Kufur itu berarti semua ibadah dia tak Allah terima. Artinya kalau dia melakukan kebaikan apapun hanya untuk dia, dunia dia, dan akhiratnya tak dapat. Nah, masih mau meninggalkan solat? Maka Bapak Ibu, merangkak sekalipun, sakit apapun kita, solatlah. Mau mati sekalipun, solatlah. Solatlah. Kalau bisa, anak-anak kita paksakan mereka untuk solat. Makanya Nabi bilang begini, kalau umur 7 tahun dia tak solat, umur 7 tahun kata Nabi suruh mereka solat, muruhum bis salah. Suruh mereka solat umur 7 tahun. Umur 10 tahun kalau tak solat pukul. Itu sudah disampaikan. Dan kita sampaikan kemarin sudah diawalkan. Kenapa? Karena dari kecil anak ini harus diajarkan solat. Jangan sampai nanti ketika besar dia meninggalkan solat. Yang kedua, yumhi siyamus salihina min wajhihi. Dihilangkan atharus salah, asarus salihin, asarus sujud. Dihilangkan jejak kesolehan dalam diri orang-orang yang tidak solat. Maka Bapak Ibu mudahnya begini, sederhananya begini. Kok suram kalilah muka abang tuh. Badan putih, muka suram. Itu bisa jadi tak solat dia tuh. Kalaupun kulit dia putih tapi kita nengoknya ndak enak apa, itu bisa jadi dia tak solat tuh. Tapi ada orang mukanya hitam sekali. Tapi kok bercahaya nampaknya. Bisa jadi dia jaga solatnya. Tapi kalau bisa muka dia putih bercahaya lagi. Itu yang paling enak. Biar senang kita melihat. Banyak begitu, banyak Pak. Yang bisa melihat pun orang-orang yang rajin solat. Kalau sama-sama tak solat, kata setan kalian sama-sama berkawan aja. Sama-sama kawan. Maka tak bisa nengok. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, atharus salihin, bekas jejak kesolehan itu di wajah orang-orang itu, di wajah manusia itu hilang. Dihilangkan, dihapus oleh Allah. Kalau mereka sengaja meninggalkan solat. Maksudnya apa Ustaz? Orang yang rajin solat, itu wajahnya berseri. Cobalah Bapak Ibu lihat. Orang yang, enggak usah solat ya. Enggak usah solat. Orang yang rajin menjaga wudhu saja. Coba bagaimana bersihnya wajah. Kalau ada orang bilang, ada orang yang menjaga wudhunya tapi tak bersih wajahnya, itu saya yakin dia nengok dengan nafsu dia. Bukan nengok dengan hati dia. Orang yang rajin wudhu saja, dia jaga wudhunya, Masya Allah. Itu Pak bercahaya sekali. Wajahnya itu enak dipandang. Tapi bukan berarti enak dipandang terus ya Ibu. Tak baik juga. Suami orang kita pandang terus, suuzon orang nanti. Tapi begitu Pak. Cara Allah menjaga. Karena orang yang berwudu pasti akan menjaga untuk tidak bersentuhan dengan perempuan. Mesti begitu. Nah, kalau ada tradisi, mohon maaf, bersalaman dengan orang, dan Bapak Ibu tidak mau lagi, memang tidak pengen lagi bersalaman dengan laki-laki yang bukan muhrim, atau bapak-bapak tidak mau bersalaman dengan perempuan yang bukan muhrim, salah satu caranya, alasan biar kita bisa menjaga diri, dengan berwudu. Maaf Pak, saya sudah wudu. Jadi orang tak tersinggung. Maaf Pak, tangan Bapak kotor. Itu tersinggung deh. Mesti tersinggung Pak. Tapi kalau maaf Pak, saya sedang wudu. Tidak akan mungkin Pak. Tidak akan tersinggung dia. Kenapa? Tapi kan bisa wudu lagi. Itu orang-orang tak beriman begitu memang. Kalau dia bilang begitu, itu memang tak beriman dia. Dia tidak tahu itu. Itu mesti dia nggak ngerti hukum. Mesti itu Pak. Sampai di sini bisa dipaham. Apa tak lagi kalau sholat Pak? Apa tidak lagi kalau sholat? Orang yang rajin, tidak usah sholat tahajud dan sholat duha. Tidak usah. Tapi terjaga sholat 5 waktu dia. Ada seorang sahabat Pak. Masuk ke dalam masjid kata Nabi. Itu calon penghuni surga. Kata Nabi kepada para sahabat, bentar lagi ada orang yang akan mau masuk ke dalam masjid ini, calon penghuni surga, kata Nabi. Sahabat bingung. Ditengoknya siapa lah yang mau masuk tuh. Ada seorang pemuda.
masuk. Tapi dia tak duduk bersama Nabi. Dia jalan sendiri, tiba-tiba dia langsung melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Suatu ketika, dua sahabat Nabi kemudian berbincang, pengen tahu siapa pemuda ini. Kok bisa dikatakan calon penghuni surga? Mereka mencari alasan untuk nginap di rumah pemuda ini. Tahajud tidak, duha tidak. Tapi kok dikatakan Nabi sebagai calon penghuni surga? Singkat cerita, selain daripada menjaga sholat 5 waktu, ternyata pemuda itu menjaga lisan dia. Apa dijawab oleh pemuda tersebut? Aku hanya menjaga sholat 5 waktu dan menjaga lisanku untuk tidak mau tahu dengan urusan orang lain. Coba bayangkan. Dijamin oleh Allah surga. Itu Nabi yang ngomong. Kata para sahabat, hadisnya sahih Pak. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Singkat cerita, itu yang kemudian menjadi motivasi bagi kita. Jadi jangan remehkan sholat 5 waktu itu Pak. Jangan remehkan. Maka kenapa kata para ulama, kalau ada punya masalah, datanglah. Yang datang kepada Allah itu dengan sholat. Kenapa kalimatnya di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri wassalah. Ini kalimat ini penting. Penting sangat untuk dipahami. Wasta'inu bis sabri wassalah. Orang kalau punya masalah kemana larinya? Mencari tetangga, mencari orang lain, mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah dia. Kita ambil contoh. Ada orang punya masalah. Tiba-tiba, nih mohon maaf ya, ada kepala dinas tiba-tiba dipecat jadi kepala dinas. Kemana dia akan pergi? Dia cari orang terkuat sehingga bisa mempertahankan jabatan dia. Bukan dia datang kepada Allah. Bukan dia pasrah kepada Allah. Bukan dia bertawakal kepada Allah. Bukan dia datang dalam sholatnya. Tapi mereka justru datang kepada orang lain untuk mencari celah atau mencari kekuatan agar bisa mempertahankan jabatan. Ada manusia yang mohon maaf diberikan kesempitan rezeki sama Allah. Tidak tahu datang sama Allah. Itu kata Allah mutakabir, sombong. Makanya ada kata Nabi dalam hadisnya begini, hadis kursi itu. Ada orang yang sombong di hadapan Allah itu. Namanya orang miskin sombong. Siapa orang miskin yang sombong? Sudah miskin dia tak mau datang kepada Allah. Nah, itu orang-orang miskin yang tak pernah sholat. Orang miskin yang tak mau sholat atau sudah tahu miskin tak mau sholat atau lalai sholat atau memang meremehkan sholat. Makin miskin dibuat Tuhan, bukan makin kaya, makin miskin. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Orang kaya saja yang tak sholat Allah cabut, apalagi orang miskin. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita mudah meninggalkan salat. Kemudian yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajjiruhu Allahu alaihi. Semua perbuatan apapun yang dia lakukan, ibadah apapun yang dia lakukan, kalau dia tak salat, Allah tidak mau memberikan pahala kepada ibadah apapun. Itu yang ketiga, yang tadi saya sampaikan. Jadi sia-sia kali kita salat tapi tak ada bernilai sama sekali di hadapan Allah. Sia-sia sekali kita ibadah, tapi sia-sia kita puasa, sia-sia kita zakat, sia-sia kita sedekah, tapi tidak salat, ternyata Allah tidak mau terima amal ibadah dia. Satu ketika Bapak Ibu, datang seorang sahabat kepada Nabi. Kata sahabat begini, ya Rasulullah, si Fulan ibn Fulan, dia salat tapi masih minum khamar. Kata Nabi begini, tenang kata Nabi. Kelak salat dia akan merubah perilaku dia. Beberapa hari kemudian sahabat tadi datang lagi. Ya Rasulullah, betul dia sudah tidak lagi minum khamar ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bukankah aku sudah katakan kepadamu, kelak salat dia akan merubah akhlak dia. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kata Allah dalam Al-Quran itu begini. Di dalam Al-Quran itu janganlah kalian mendekati salat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat kalau kalian mabuk. Satu ketika sahabat datang. Berarti setelah salat boleh mabuk. Nabi cuma tersenyum saja. Waktu itu perintah ini penting untuk dipahami, itu sejarah. Bukan berarti ketika itu khamar sudah diharamkan, belum diharamkan. Hanya saja, kata Allah di dalam Al-Quran, innas salata tanha. Salat itu mesti akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul Pak. Orang yang salatnya benar, tidak mungkin korupsi. Lah terus mereka yang korupsi, itu berarti salatnya nggak betul.
Lah yang sholat, yang korupsinya 968 triliun itu enggak sholat. Sampai di sini paham apa Ibu ya? Oh iya. Nabi sampaikan kelak sholat itu akan mampu merubah karakter. Orang yang sholatnya benar itu mesti malu sama Tuhan kalau dia mencuri. Mesti dia malu sama Allah kalau dia mencaci maki orang. Aku sholat tapi aku tak berhijab. Mesti malu dia. Akhirnya pelan-pelan dia berhijab. Dia sholat tapi mohon maaf dia masih mencuri. Dia kalau betul sholatnya dia akan berkata begini. Malu dia sama Allah. Ya Allah, jadikan sholatku ini penghalang daripada perbuatan mungkarku atau kejiku. Allah kasih Pak. Allah kasih. Jangan salah Pak. Justru kalau kita tak sholat makin jadi Pak. Makin jadi. Sampai di sini bisa dipahami Pak Ibu. Yang keempat. La yurfa' lahu doa. Doanya enggak Allah kabulkan. Tidak Allah terima. Ternyata ada doa yang tidak diterima. Doanya orang yang tidak sholat. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dalam riwayat yang lain. Allah tidak menyia-nyiakan hambanya yang banyak dosa. Dalam riwayat yang lain ya. Kata para ulama. Allah itu tidak menyia-nyiakan hambanya yang banyak dosa. Artinya. Kalau dia serius mau bertobat kepada Allah, dalam doa dia dan taubat dia, Allah terima. Sehingga Bapak Ibu, sebelum dia berdoa, bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Misal dia tidak sholat nih, tidak sholat. Tiba-tiba dia punya masalah, tersadar dia dengan perbuatan dia. Sehingga bertobat terlebih dahulu, baru dia berdoa. Ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Aku tinggalkan semua perbuatan tercela ini. Berdoalah kepada Allah. Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Tapi setelah dikabulkan jangan pula bermaksiat lagi. Tak sholat lagi. Nah, itu masalah. Yang kelima. Laisa lahu hazzun fi du'a'is salihin. Tak berhak orang-orang soleh untuk mendoakan dia. Artinya apa? Kalaupun ada orang soleh yang mendoakan dia. Itu sebenarnya tidak ada haknya untuk dia. Boleh saja orang-orang seperti kita untuk tidak mendoakan orang-orang yang tidak sholat. Tapi kata para ulama, tetap kita berusaha memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak sholat. Ini di dunia Pak. Yang seperti ini di dunia Allah kasih. Keberkahannya Allah cabut. Kemudian asarus salihin. Jejak bekas kesolehan di wajahnya Allah cabut. Kemudian doanya tidak Allah terima. Semua amal ibadah yang lain tidak Allah terima. Itu kan sia-sia saja. Jadi hidup kita ini seperti tidak berarti di hadapan Allah. Kemudian kata para ulama, wa amat tali tusibuh indal maut. Kemudian ada 3 yang kemudian ancaman yang Allah berikan ketika mereka dalam kematian. Yamutu zalilan. Orang yang mati dalam keadaan tidak sholat, meninggal dia mati dalam keadaan kehinaan. Namanya su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Wathani yamutu ja'ian. Mati dalam keadaan lapar. Lapar akan keberkahan Allah. Lapar akan pahalanya Allah. Tidak ada Pak. Dia tak diberikan sedikit pun kenikmatan. Namanya su'ul khatimah itu bagaimana? Jangan bermimpi dan tidak usah berharap. Jangan bermimpi dan tidak usah berharap untuk su'ul khatimah. Tak enak, sungguh sangat tidak enak. Digambarkan oleh para ulama su'ul khotimah itu bagaimana? Pokoknya orang-orang yang su'ul khotimah itu matinya beraneka ragam. Ada yang diancam dengan, mohon maaf, dimakan ular, digigit ular, tidak diterima oleh kuburan. Ini hadisnya meskipun dhaif sebagian. Tapi ada juga yang sahih. Tapi itu bentuk orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wajah dia hitam, memandang dia tak sedap. Dan lain sebagainya. Nah ini ciri-ciri orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, orang yang tidak sholat, itu orang yang tidak sholat, itu mesti matinya dalam keadaan hina. Dan tidak ada keberkahan bagi dia. Ini saya ambil contoh, tapi saya tak sebut nama. Ada orang mati dalam keadaan tidak sholat dan meninggalkan hutang. Ketika pelepasan mayat, jadi gini ceritanya. Satu ketika, ada seorang pemuda begini, bilang sama kawan nih, bayarlah hutang kau, takutnya nanti kau mati.
Kalau kau mati nanti dan tak kau bayar, aku tagih hutangmu. Dilalah 2 hari kemudian, orang yang berhutang tadi betul-betul meninggal, Pak. Betul meninggal. Ketika pelepasan mayat menuju tempat, apa kata Ahlul Bait? Siapa kira-kira yang merasa masih dihutangi oleh si mayit? Apa kata pemuda yang tadi? Tadi aku sudah bilang sama dia 2 hari yang lalu, kata dia, sebelum dia mati. Suruh bayar hutang, tapi sekarang akhirnya mati juga kan dia. Kan dia belum bayar hutang, kata. Digitukan, Pak. Coba bayangkan, dihinakan di dunia dan dihinakan di akhirat. Orang-orang yang meninggalkan sholat, yang tak sholat itu jangan semena-mena. Jadi kenapa Allah begitu murka terhadap orang yang meninggalkan sholat? Mereka sesungguhnya menentang Tuhan, sedang menentang Allah. Orang yang tak sholat itu orang manusia sombong. Orang yang tidak sholat itu manusia Kenapa kok sombong? Kenapa kok sombong? Nabi bilang awal ma yuhasab yaumil qiyamah, pertama kali yang dihisab di hari kiamat itu salat. Kenapa kok salat? Karena tidak ada ibadah yang lain yang bisa merangkup semuanya kecuali salat. Bapak Ibu mau puasa khatam 30, silahkan. Mau zakat dia berlebih, silahkan. Mau sedekah dia lancar, silahkan. Mau apapun silahkan. Tapi kalau dia tak salat, dia tak ada yang diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada. Karena semuanya itu sia-sia. Rajin dia baca Quran, khatam dia, tapi tak sholat. Ia tidak diperhitungkan oleh Allah. Kenapa tak diperhitungkan? Karena dia tak sholat. Karena sholat itu yang pertama sekali dihisap. Sehingga yang lain tak bisa mengcover. Tapi kalau dia sholat, misal dia sholat, tapi tak puasa dia. Itu hitungannya sendiri-sendiri, Pak. Sholat dihitung, dosa tidak puasa dihitung. Tapi kalau dia tidak sholat, dia puasa rajin, zakat rajin, semua rajin, kecuali sholat saja, semua yang rajin-rajin tadi tidak diterima. Gimana rasanya? Sakit apa tak sakit? 40. Sekalipun haji, jangankan haji, lebih daripada haji. Mau semua harta dia disedekahkan dia, tapi dia tak sholat, tak ada guna. Kebaikan dia di dunia dapat. Kebaikan di dunia dapat. Kebaikan di akhirat tak dapat. Dia rajin sholat, tapi dia tak sedekah, tapi dia tak puasa. Misal ya, dia tak haji misalkan, tapi dia sholat. Satu, sholat dia tetap diperhitungkan oleh Allah, dosa dia tetap dapat. Misal dia tak sholat, dia tak puasa dia, tak puasa wajib. Kalau sedekah kan sunnah, sedekah sunnah. Tapi kalau ada orang tak sedekah memang karena sunnah tadi, memang pelit betul tuh. Orang pelit tetap sayutawaquna ma bakhilu, dia akan tetap harta dia akan diikatkan ke leher dia, disuruh keliling, nanti disuruh keliling. Nah, harta yang dia miliki tadi berubah jadi ular. Asy-syaja'ul aqra namanya. Ular, nanti ular itu yang akan memakan dia. Jadi orang-orang yang pelit dengan harta dia berubah jadi ular, ular itu yang akan memakan dia nanti. Dimakan dia, dimangsanya. Tapi kalau dia pelit dengan harta dia, berarti dosa dia dengan harta. Tapi kalau dia tetap masih sholat, sholat dia tetap diperhitungkan. Nah, ini bedanya sholat dengan pahala yang lain. Tapi kalau dia tak sholat, ibadah yang lain rajin, semua tak ada guna. Sama sekali tak ada guna. Makanya sholat mengcover semua. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong anak-anak kita yang paling penting. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga kita dan keluarga kita nih, yang paling dijaga adalah sholat. Solat. Kalau tak solat, itu dia yang menjadi masalah. Maka ajarkan anak-anak kita dari sekarang. Dia udah 25 tahun posan tak solat dia. Jangan nikahkan sebelum dia mau solat. Jangan nikahkan sebelum dia mau. Kenapa begitu? Kasihan anak orang. Tapi kan kita tidak tahu jalan hidup orang. Iya betul, kita tidak tahu jalan hidup orang. Tapi kita punya usaha. Usaha itu namanya ikhtiar. Salah satu tujuan kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak menyinggung siapapun. Tapi kalau kita punya anak, tidak sholat, jangan nikahkan sampai dia mau sholat. Kenapa begitu? Biar anak orang tidak mendapatkan dampak daripada perbuatan dia. Misal anak kita tak sholat. Kita nikahkan dengan anak orang lain. Anak orang lain yang perempuan ini menjadi tanggungan siapa? Menjadi tanggungan suami. Betulkah? Jadi tanggungan suami. Apa yang ditanggung? Semuanya Pak. Semua dosanya ditanggung oleh suami. Kalau tak sholat bini dia ditanggung sama suami dia. Keluar istri dia tak pakai kerudung, siapa yang tanggung dosanya? Suami dia.
Coba bayangkan. Semua urusan orang tua kembali kepada suami dia. Jadi bapak ibu, ibu-ibu yang keluar, yang tak sholat, yang keluar rumah tanpa hijab dan lain sebagainya. Yang kasihan siapa? Suami. Selangkah seorang istri keluar dari rumah tanpa hijab, selangkah seorang suami masuk ke dalam neraka. Selangkah seorang anak perempuan keluar dari rumah, baik laki-laki maupun perempuan, tidak menggunakan atau tidak menutup auratnya, selangkah kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka. Coba bayangkan. Nah, jadi, tapi ini kok kayaknya seram betul, Ustaz. Memang seram. Bukan kayaknya, memang seram. Kalau dibayangkan. Apalagi kalau dinikmati. Kan tidak mungkin. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan. Ini kapan selesainya bab sholat kita nih? Tak selesai-selesai nampaknya. Sampai di sini bisa dipahami Pak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Boleh. Apa yang beda? Oh ya. Ya. Dosa lah. Tapi mau tanya kan? Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya jawab dulu dengan pandangan yang ini kita minta waktu sedikit. Yang pertama, ulama mayoritas mengatakan berdosa. Karena kita yang sepele-sepele meskipun sepele tidak bisa menghalalkan yang haram tak bisa. Menghalalkan yang haram tak bisa. Kita ambil contoh. Bapak Ibu ini sekarang sepupu misal. Deket banget. Udah nggak mungkin nikah. Sampai ibu katakan haramlah kalau kami menikah. Itu hukumnya mengharamkan yang halal namanya. Kira-kira sepupu boleh nggak dinikahi? Boleh nggak sepupu dinikahi? Hukum menikahi sepupu itu apa hukumnya? Boleh. Yang mengatakan haram berarti itu mengikut tradisi. Nggak ada itu tradisi itu. Hukum sama dengan itu. Kita tidak bisa menghalalkan yang haram itu tidak bisa. Laki-laki dan perempuan bersentuhan haram tak? Haram. Nah, tapi kemudian ada sebagian ulama mengatakan begini. Misalkan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, kalau dia bersalaman tapi kemudian ditutupi dengan kain. Nah, tapi tidak bersalam erat ya, hanya sekedar bersalaman untuk melepas apa? Iya, ini pandangan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, tidak dipersoalkan, tidak ada masalah. Makruh hukumnya bersalaman dengan yang lawan jenis, tapi dengan tangan tertutup. Sampai di sini paham ya Pak Ibu ya? Nah, tapi kalau saya mengatakan, saya sejalan dengan ulama yang lain, saya tak setuju kalau ada yang mengatakan atau membolehkan salaman. Oh, kalau ada tetap bersalaman, bagaimana Pak Ustaz? Ya dosa tetap dosa. Tetap dosa. Bersalaman dengan perempuan yang bukan muhrim. Nah, kemudian mazhab Imam Abu Hanifah. Kata mazhab Imam Abu Hanifah tidak begitu. Yang dipersoalkan itu kalau bersentuh kulit dengan kulit. Inilah yang kemudian menjadi sandaran daripada pandangan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi sandarannya di situ. Yang menjadi persoalannya bersentuh dengan kulit. Sampai di sini paham? Kenapa kok ini perlu kita sampaikan? Wajib Pak, ini disampaikan Bu. Ini sudah menjadi sebuah tradisi. Tradisi seperti ini yang salah kita luruskan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya, kalau sudah tahu keharaman bersalaman, kira-kira mau salaman enggak? Nah, baguslah kalau tak mau salaman. Terus bagaimana cara? Tapi kami enggak enak Pak Ustaz. Kalau tidak enak, dienak-enakkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah berwuduklah. Biar kita bisa menjaga untuk tidak bersalaman. Sampai di sini. Tapi itu sudah menjadi tradisi di negara Republik Indonesia Pak Ustaz. Bagaimana? Nah, tapi paham baik Bu. Kalau dia seorang pemimpin bagaimana Pak Ustaz? Tuhan kata dia kan. Disinilah kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Salah satu di antaranya ada namanya Syekh Zakaria. Kata Syekh Zakaria, terkecuali pengecualian bagi mereka yang menjabat sebagai seorang pemimpin.
Boleh bersalaman tapi dengan catatan tidak ada unsur nafsu dalam hati dia. Tak adalah kata ibu tu. Ini namanya bertanya dan ini jawaban dan pandangan daripada para ulama. Apa Bu? Jadi boleh atau tidak bersalaman? Dalam pandangan ini, dah lain cerita kalau itu. Baik. Sekarang gini aja, saya ambil titik poinnya saja, biar tidak rancu. Pandangan para ulama itu mesti ada, dan perbedaan ikhtilaf ulama pasti ada. Ikhtilaf ulama pasti ada. Saya katakan, kalau saya mengikuti mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, haram hukumnya bersalaman dengan perempuan. Titik, yang bukan muhrim. Sampai di sini paham? Alamak, tanya juga lagi tadi. Ibu tinggal pilih aja lah lagi. Iya, kita berusaha mencoba menjaga. Sekalipun masih terjadi, kita usahakan tetap agar bisa menjaga. Sedikit demi sedikit, insya Allah mudah-mudahan nanti tak lagi salaman dengan siapapun. Apalagi berbonceng-bonceng. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Baik, tenang, Bu, tenang. Belajar pelan-pelan. Tapi dia udah aku anggap sebagai abang, itu kan anggap aja. Tetap secara nasab tak bisa dianggap kan. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Insya Allah nanti lain waktu kalau kita ketemu lagi, kita lanjutkan dalam kajian-kajian sosial kita. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi kita, dan mudah-mudahan kita istiqamah dalam menjaga salat kita 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh dan salihah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.